Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan bahas tentang pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, di sebelum kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, jadi ada satu kali pertemuan kita dalam mata pelajaran PPKN ya. Itu membahas tentang pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai. Para pendiri negara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi dalam Pancasila yang ketiga itu menekankan adanya persatuan Indonesia. Kemudian yang kedua atau yang B, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada dari Pancasila yang pertama sampai yang kelima ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tercantum di alinea keempat UUD 1945. Kemudian yang ketiga atau yang C, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Apa isinya? Jadi Indonesia itu adalah negara kesatuan ya, yang berbentuk republik. Itu isi dalam pasal ayat 1, pasal 1 ayat 1. Oke, selanjutnya jadi ada pada sidang BPUPKI ya, pada sidang BPUPKI Muhammad Yamin dalam pidatonya tanggal 11 Juli 1945 mengatakan ya, bahwa negara Indonesia itu adalah suatu negara persatuan ya, negara persatuan yang tidak terpecah-pecah dan dibentuk di atas dan di dalam bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Pemikiran tentang daerah ini, pemerintah dalam Republik Indonesia pertama-tama akan tersusun dari badan-badan seperti desa, kemudian itu susunan pemerintah yang paling bawah. Jadi desa itu disebut dengan pemerintah paling bawah, kata Muhammad Yamin pada pidatonya tanggal 11 Juli 1945. Ini pemerintah ini saya namai pemerintah bawahan, dan pemerintah pusat akan terbentuk di kota negara, ibu negara Republik Indonesia, itu dinamai pemerintah atasan. Antara pemerintah atasan dan pemerintah bawahan itu ada pemerintah daerah atau pemerintah penengah ya, disebut dengan pemerintah tengahan. Kemudian ada juga Supomo ya, pada tanggal 15 Juli 1945 juga berpandangan ya, kita menyetujui bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu di bawah negara Indonesia tidak ada negara bawahan ya, tidak ada Onderstaat, tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang. Ya, jadi dengan adanya pemerintahan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin itu ada pemerintahan desa, ada pemerintahan daerah, ada pemerintahan pusat. Jadi ada kebijakan dari pemerintah yang dicantumkan dalam undang-undang ya, dalam undang-undang itu adanya pemberian otonomi daerah ya. Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Jadi otonomi daerah itu adalah pemberian kekuasaan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola ya, baik kekayaan alam daerah, anggaran daerah dan lain sebagainya ya. Jadi itu diberikan kekuasaan kepada pemerintah seperti gubernur, bupati dan wali kota ya. Jadi itu, jadi mereka bisa membuat kegiatan-kegiatan untuk mengelola hasil dari kekayaan daerah itu sendiri. Jadi penyerahan urusan otonomi daerah ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing daerah. Jadi pengertian dari
daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi walaupun kita diberikan keluasan ya untuk mengatur daerah kita masing-masing yang memiliki suku yang berbeda-beda dan juga memiliki kekayaan alam yang tidak merata, bahkan ada yang banyak, ada yang sedikit ya. Jadi kebanyakan di Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang melimpah ya di alam pertanian, makanya diberikanlah otonomi daerah. Jadi bukan berarti bahwa kita memiliki negara masing-masing, tetapi kita tetap negara kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi pemerintah pusat memberi keluasan ya untuk mengatur. Tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing daerah, yaitu melalui otonomi daerah. Jadi semoga antum bisa memahaminya pembelajaran kita hari ini mengenai pengertian daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi walaupun kita banyak ya dibagi-bagi menjadi beberapa daerah di Indonesia, tapi yang mengatur seluruhan dari negara kita adalah pemerintah pusat dan juga legislatif ya, dan eksekutif pusat maupun yudikatif. Baik, usah akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.